Puji Tuhan, pagi yang indah. Ya, kalau kita sama-sama boleh berkumpul ya di tempat ini, silakan duduk, saudara. Ya, kalau kita boleh berkumpul adalah satu anugerah Tuhan. Ya, ada kebebasan buat kita untuk kita bisa sama-sama ya merayakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, yang melalui perjuangan ya seluruh pejuang yang di Indonesia ini. Ya, seperti yang Soekarno ya presiden pertama Indonesia katakan ya bahwa perjuangan kita ya berkat perjuangan bangsa Indonesia maka kita boleh merdeka. Tetapi di dalam satu kata-kata Presiden Soekarno ada satu hal ya. Dia katakan begini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi masih ada perjuangan setelah perjuangan melawan penjajah itu selesai. Setelah penjajah selesai diusir, bisa diusir dari Indonesia, tapi masih banyak yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Kalau kita bilang ya mengisi kemerdekaannya seperti apa. Namun Soekarno bilang, ya Soekarno yang begitu hebat, Soekarno yang begitu berani melawan para penjajah yang ya boleh dibilang cukup bengis ya. Terutama Jepang ya luar biasa. Tetapi dia bilang perjuanganmu itu lebih berat loh. Kenapa? Karena melawan bangsamu sendiri. Ya, ini mengingatkan kita bahwa kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib, Indonesia, kita semua sudah menjadi orang yang merdeka. Tetapi masih ada perjuangan yang harus kita lakukan mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya hidup kita ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita semua pasti mempunyai masa lalu, betul saudara. Sama seperti bangsa Indonesia mempunyai masa lalu. Bangsa Indonesia dikatakan hidupnya itu harus menyesuaikan diri kan dengan kemerdekaan. Mungkin kaget mungkin ya, karena Soekarno sendiri sebetulnya ya kalau kita dengar Mahfud MD cerita bahwa sebenarnya dia terpaksa memproklamirkan, sebetulnya mau diberikan katanya tanggal 24 Agustus. Tapi ketika sampai di Indonesia dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dan dia bilang, ya dia ngomong kan nggak mau semua ya, Soekarno nggak mau, Hatta nggak mau, semua nggak mau. Pokoknya saya mau berpegang pada perjanjian. Tapi dipaksa oleh pemuda-pemuda dan akhirnya dia memproklamirkan kemerdekaan. Dan dia bilang apa? Sebetulnya ini kemerdekaan. Ya, tapi ternyata ya berjalan begitu rupa, akhirnya ya merdeka dan kita bisa mengerti kenapa bangsa Belanda datang lagi, karena ada perjanjian ketika bangsa yang menjajah itu kalah, itu harus mengembalikan bangsa jajahannya kepada bangsa yang dulu menjajahnya. Jadi bangsa Jepang itu harus menyerahkan kepada Belanda, makanya Belanda datang lagi. Nah, akhirnya kita bersyukur bahwa kita juga bisa bebas, bisa merdeka. Nah, saudara, kemerdekaan kita sebagai orang Kristen juga haruslah kemerdekaan yang sempurna. Bangsa Indonesia harus berjuang untuk melawan dirinya sendiri juga. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ketika dia memiliki kebiasaan sebagai budak, sebagai orang jajahan, itu harus berubah. Demikian pula kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang sempurna. Oleh darah Yesus kita dimerdekakan secara sempurna. Saudara sering mendengar ya, berapa luka Tuhan Yesus? Ada yang tahu? 5 ya. Ini saya juga diajar 5 saudara ya. 5 di mana saja saudara? Di lambung 1, kemudian di kepala, kemudian di tangan, terus kaki. Jadi 5 ya. Betul. Ada 5 ya.
Kita akan baca dulu ya, Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan masuk ya untuk mengerti bagaimana kita bisa sungguh-sungguh merdeka. Karena sebetulnya Tuhan sudah menyempurnakan ya, menyempurnakan kemerdekaan itu. Saya baca buku bukan 5, saudara, tapi ada 7 luka Tuhan Yesus. Ada yang kita lupa. Memar di tubuhnya. Ya, harus diperhitungkan itu, saudara. Harus diperhitungkan. Jangan sampai kita lupakan itu. Ya, kemudian kita akan lihat ya bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus kita. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Ya, Kristus, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi kita memang sudah dimerdekakan karena darah Kristus sudah tercurah untuk menebus dosa kita semua. Tadi dikatakan darah Yesus itu keluar dari tubuh Tuhan Yesus melalui 7 tempat di dalam tubuhnya. Yang pertama, kapan Tuhan Yesus mulai mengeluarkan darah? Ada yang tahu? Hah? Betul. Tuhan Yesus mengeluarkan darah, tetesan darah itu di Taman Getsemani. Darah Yesus tercurah di situ. Dia begitu takutnya sehingga keringat yang keluar itu seperti darah yang menetes. Ya, kita lihat Getsemani adalah sebuah taman. Ini mengingatkan kita pada peristiwa di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus mulailah ada ketidaktaatan dari anak manusia yang namanya siapa? Adam. Adam pertama atau manusia pertama, dia sudah tidak taat. Sebetulnya Adam itu bisa menolak ya untuk makan buah. Yang tidak taat itu sebetulnya Adam, karena dia bisa memilih untuk menolak. Dialah yang mendengar pertama perintah Tuhan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Sedangkan Hawa, dia tidak tahu. Dia tidak mendengar langsung dari Tuhan. Dan Hawa diperdaya oleh iblis. Tapi Adam sebetulnya dia memiliki pengetahuan yang benar dari Allah sendiri, tapi dia memilih untuk makan. Jadi dia menyerahkan kehendaknya, tekadnya untuk mengikuti kehendak Tuhan di Taman Firdaus, di Taman Eden. Dan Tuhan menebusnya di Taman Getsemani. Dia merebut kembali untuk taat kepada Allah. Di Taman Getsemani ini Tuhan sudah hampir-hampir menyerah. Dia 3 kali berdoa. Kalau mungkin Tuhan, lepaskanlah cawan ini. Lalukanlah cawan ini dari badanku. Tetapi kalau itu kehendakmu, maka aku mau mengikuti Tuhan. Dia lihat murid-muridnya tertidur, balik lagi, berdoa yang sama. Dia lagi tinggalkan lagi tempat doanya. Dia lihat lagi murid-muridnya tertidur juga. Dia balik lagi dan berdoa hal yang sama. Di sini Tuhan juga bisa memilih, Tuhan Yesus bisa memilih mau taat kepada Allah atau dia mau taat kepada bisikan iblis. Ada film yang menyatakan bahwa iblis datang pada Tuhan Yesus untuk supaya Tuhan Yesus ini tidak jadi mengorbankan dirinya. Ya, tetapi di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus mau tunduk kepada Bapa. Ya, itu adalah darah pertama yang keluar melalui keringatnya. Ya, di lubang-lubang pori-porinya Tuhan Yesus sudah mengeluarkan darah, dan darah itu merebut kembali tekad untuk menjadi orang yang taat
kepada Bapaknya. Ya, sama dengan kita. Ya, kita harus dipulihkan kehendak kita. Kita harus memiliki, biarlah yang terjadi itu bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita, merebut kembali kehendak kita. Biarlah kehendak kita juga kita serahkan kepada Tuhan, untuk kita bisa merdeka dengan sungguh-sungguh. Pertama, kehendak Tuhan. Ini hal yang penting. Kita bisa melakukan apapun menurut kehendak kita, karena diberikan kehendak yang bebas. Tetapi Tuhan mau kehendak kita itu harus diberikan kepada kehendak Tuhan, supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, dan kita akan bebas dengan sungguh-sungguh, merdeka dengan sungguh-sungguh. Ya, kita dapat katakan iya kepada kehendak Allah untuk hidup kita, dan tidak kepada musuh di dalam hidup kita. Di dunia ini terjadi peperangan. Ya, seperti Indonesia masih berperang sebetulnya, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan lama dan sebagainya. Ya, dengan dorongan-dorongan orang yang mempunyai kehendak yang lain. Ya, bisa dinyalakan dulu. Ya, jadi biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi cermin, karena di dalam firman Tuhan itu ada kehendak Tuhan. Ya, ada kehendak Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan itu bagaikan cermin. Ya, ketika kita melihat ke dalam firman Tuhan, kita tidak melihat diri kita seperti apa yang iblis katakan tentang kita, melainkan seperti apa yang Allah katakan tentang kita. Ya, seringkali kita ya. Nah, ya, jadi bagaikan cermin. Ya. Firman Tuhan itu bagaikan cermin. Kita melihat firman Tuhan, kita melihat diri kita. Kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kita, ya, itu adalah yang baik. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita seringkali melihat apa yang iblis bisikan kepada kita. Ya, misalnya kamu ini ya tidak punya pengetahuan, kamu rendah dan sebagainya. Kita harus mengingat dan melihat hanya firman Tuhan saja. Bercermin pada firman Tuhan dan ikuti kehendaknya. Serahkan kehendak kita hanya kepada kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar merdeka. Ya, ketika kita memilih untuk mematahkan kutuk-kutuk atas hidup kita, kuasa darah Yesus akan menguatkan kita, dan kita tidak akan terbelenggu lagi. Kita akan dimerdekakan untuk melakukan pekerjaan Allah. Kenapa saya bilang seringkali iblis mengingatkan akan masa lalu kita? Ya, kita tidak mungkin terlepas dari hidup masa lalu kita. Ya, di dalam pertemuan dengan hamba Tuhan yang kita di Cipanas, saya menjelaskan tentang bagaimana ada pohon kehidupan, bukan pohon kehidupan, hidup kita ini ada pohon keluarga. Kita tidak bisa lepas dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Ya, yang sakit penyakit juga sama, ya. Kemudian juga adatnya, kebiasaan itu akan menurun pada kita. Nah, tapi melalui darah Yesus ini akan membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk masa lalu kita. Iblis mungkin akan mengingatkan kita, terutama yang mungkin ada trauma-trauma, luka-luka di dalam hidup kita. Seorang anak dibenci oleh orang tuanya, dia akan menjadi orang yang juga membenci, tidak percaya diri. Ya, itu Tuhan mau bebaskan. Dan anak itu, yaitu Yesus, itu memerdekakan kita, dan kita akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Kemudian yang kedua adalah biru-biru Yesus, merebut kembali kesehatan kita. Kita tahu, ya, kita ada lagunya juga, bilurnya sungguh heran, bilurnya, ya, yang akan menyembuhkan kita. Selain itu, saudara, ada mahkota, ya, ada mahkota duri. Dia akan memberikan kembali kemakmuran kepada kita.
Ya mungkin iblis bilang, kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemakmuran. Apa sih makmur? Bukan hanya kekayaan dunia, tapi kita bisa memiliki kekayaan surga yang begitu luar biasa. Tuhan kembalikan ya kepada kasih karunia-Nya yang luar biasa. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi melalui keringat, ya keringat Tuhan Yesus di kayu salib yang mengalir itu, Tuhan juga sudah memulihkan kembali ya keringat Adam yang sudah keluar. Ya. Karena ketika dia berdosa, Adam Tuhan Allah akan apa? Melalui keringat. Dengan berkeringat itu akan mencari makanan. Dan melalui darah yang keluar, keringat dan darah keluar dari kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari keringat. Ya, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang bekerja ya menjadi kepala dengan lebih ringan. Ya. Berkat-berkatnya tercurah buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kemudian tangan yang berluka, yaitu yang keempat, ya. Tangan yang berluka di paku itu, ya, merebut kembali dominasi atas segala sesuatu yang kita sentuh. Apa yang kita pegang maka akan menghasilkan. Itu Tuhan sudah janjikan kepada kita melalui tangan yang berlubang itu. Dia menebus kita dari kesulitan hidup. Ya, maka kita akan selalu berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Asal kita mau ya suka kepada Taurat Tuhan, maka segala sesuatu yang dipegang akan berhasil. Seperti siapa? Yusuf. Dimanapun dia berada, apa yang dipegang dia lakukan, dia berhasil. Yang kelima, kaki Yesus yang berlubang itu memberikan kepada kita kebebasan lagi, karena Tuhan yang ketika sudah terpaku di kayu salib, kakinya berdarah, dia sudah membebaskan kita supaya kemanapun kita berjalan menginjak tanah, ya, itu bisa kita ikut, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan, itu memberitakan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya memberitakan firman Tuhan. Kita sudah diberikan kebebasan, kaki kita sudah ditebus oleh Tuhan. Yang tadinya mungkin kita sulit ya untuk kemana-mana memberitakan firman Tuhan, tapi Tuhan memberikan itu. Ya, Tuhan menginginkan kita supaya kita memberitakan firman Tuhan, merebut orang-orang yang di luar Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya, kemudian juga yang ke-6 ya, sisi tubuh Yesus yang tikam dari sini ya, itu akan memberikan kembali sukacita kita. Ya, Tuhan memulihkan sukacita kita. Nah, saudara, Dia yang menyembuhkan hati-hati yang hancur, hati-hati yang terluka. Tuhan akan sembuhkan. Yang ke-7 itu luka-luka memar Tuhan Yesus merebut kembali kemerdekaan kita. Ya, tetapi Dia yang tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Dan dikatakan juga dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, ya, untuk memberikan kembali kemerdekaan yang luar biasa. Ya, supaya Yohanes ya 8 ayat 36 itu terjadi, dan ketika Tuhan Yesus yang memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. 7 sempurna, ya, angka sempurna. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kemerdekaan yang sempurna, ya, dan kita diubahkan itu bukan dari luar saja, tetapi dari dalam. Dari dalam Tuhan mengubahkan, dan perubahan yang terjadi di dalam ini akan menyebar keluar, yang menyebar keluar. Jadi melalui darahnya kita tidak hanya dibebaskan, tetapi benar-benar dimerdekakan.
Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat memar itu berarti ada luka dalam tubuh, dan itu sudah ada dalam tubuh Yesus supaya kita tidak mengalami kembali luka memar. Luka memar itu diambil oleh Tuhan Yesus dan kita semua dibebaskan dari kelemahan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi berbicara dosa keturunan juga, ya, Tuhan mau bebaskan. Dari dosa keturunan itu dosa keturunan ketiga sampai keempat, ya, itu bicara di situ. Tetapi Tuhan mau bebaskan, ya, bebaskan kita dari dosa keturunan. Saudara, ada 8 langkah untuk dibebaskan dan tetap bebas. Kita tidak mungkin bahas semua. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi dulu kutuk. Ya, Tuhan meminta kita supaya kita melihat di dalam diri kita apa sih yang menjadi kutuk kita. Dan baru setelah itu, saudara, kita bisa minta kepada Tuhan, ya, supaya kita dibebaskan dari kutuk itu. Ada satu kuncinya. Pertama adalah harus mengakui dulu kita memiliki kelemahan ini dan minta Tuhan untuk membebaskan kita untuk kelemahan. Daud adalah orang yang mau mengakui kelemahannya. Ketika Nabi Nathan bilang, kamu lawan itu. Daud begitu marah kepada seorang yang diceritakan oleh Nathan, ya, orang kaya yang mengambil domba orang miskin. Tetapi ketika Nathan bilang, kamu lakukan itu, maka Daud menerima itu dan dia bertobat. Jadi harus ada pengakuan dulu. Jangan seperti Adam dan Hawa, dia saling tunjuk menunjuk. Ya, kita tidak boleh melemparkan tanggung jawab kita. Ya, ketika kita bersalah, ya aku itu, maka Tuhan akan membebaskan kita, menyelamatkan hidup kita. Tidak ada alasan lagi dalam hidup kita. Oh, bukan salah saya. Seringkali kita bilang saya ini adalah korban. Ya, saya begini itu karena dia. Saya begini itu karena ayah saya. Saya begini itu karena nenek moyang saya. Tidak. Tapi Tuhan mau kita mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Ya, ambil tanggung jawab. Ya Tuhan, aku bersalah, maka aku mau dibebaskan. Mau, saudara? Ya, kita harus akui. Karena memang tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Aku itu. Dan minta Tuhan untuk membebaskan. Itu penting. Ya, supaya kuasa ilahinya itu nyata dalam kehidupan kita. Baru kita bisa mengalahkan kutuk. Ya, menyalakan kutuk keturunan, mematahkan kutuk keturunan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita juga bisa membalikkan kutuk. Kita bisa membalikkan kutuk itu dengan cara apa? Dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita menjadi orang yang sakit hati karena orang lainnya menyakiti kita, ampuni mereka yang Tuhan mau dan Tuhan sudah lakukan. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib, dia bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kemudian yang keempat, baru kita bisa melepaskan kuasa kasih. Ya. Yang kelima, kita akan mengambil kesuksesan. Ketika kita melepaskan kuasa kasih, kita bisa mengambil kesuksesan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keenam, kita harus selaraskan kata-kata kita dengan firman Tuhan. Ya. Yang ketujuh, maka dia ketika kita selaras kata-kata kita, ya, kita bisa menunjukkan bahwa dan bisa orang lain bisa melihat bahwa Allah adalah Bapa kita, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita semua. Ya, oleh sebab itu biarlah kita yang kedelapan kita selalu taat kepada Tuhan, karena ketaatan itu akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Ya, jadi di dalam Tuhan ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita tahu korban Tuhan, 7 darah Tuhan tercurah dari tubuh, ya, dari 7 bagian tubuh Yesus.
itu sudah sempurna. Ya, dan dia menyempurnakan kebebasan. Sebab itu biarlah ya kita juga mau melangkah, ya, mengambil kemerdekaan itu, supaya kemerdekaan itu tetap ada dalam hidup kita dengan 8 langkah tadi. Ya, terutama akui dulu bahwa kita bersama. Minta Tuhan membebaskan kita. Kita juga akan dibebaskan dari kutuk kita. Balikkan kutuk itu dengan mengatur. Ya, tunjukkan kasih Tuhan kepada kita semua. Ya, saya rasa cukup firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat buat